Halo Smartscaper Indonesia dimanapun kalian berada. Apa kabar kalian? Semoga kalian semua makin becek aja ya. Main air terus. Oke, seperti minggu lalu yang gua janjikan kita akan mereview lampu-lampu lainnya. Lampu-lampu dengan fitur menarik lainnya. Kali ini kita akan nge-review lampu Chihiros lain, seperti yang kalian lihat di kamera atas nih ya. Ini adalah Chihiros Aquatic Studio ya. Lampunya Chihiros WRGB2 Slim. Ya, jadi ada white, red, green, blue. Dua ini mungkin serinya, seri yang kedua, versi 2. Dan ini tipenya Slim ya. Kalau kita lihat kemasannya seperti ini. Ini kemasan fullnya. Ya, warnanya menarik sekali, warna pelangi kayak gitu. Lalu di bagian sini ini ada sosial medianya Chihiros ya. Sosial medianya di sini juga sama. Ini juga WRGB2 Slim tulisannya, di sebelah sini juga sama. Oke, sekarang kita lihat apa yang ada di kemasan bagian belakang. Nah, ini dia. Kalau lihat di sini water plan WRGB2 Slim 2, ini plaknya plak Eropa, jadi sama kayak plak Indonesia ya. Seperti yang di Chihiros C2 kemarin juga ada beberapa plak untuk yang lain, colokan maksudnya ya. Ini buatan Cina, Shanghai ya. Shanghai Ogino Biotechnology. Ini pabriknya. Lalu di sini dijelaskan bahwa bisa dikontrol menggunakan aplikasi My Chihiros. Bisa dari Google Play ataupun App Store ya, Android ataupun Apple. Dan ini yang gue juga nggak tahu ini maksudnya apa, sama kayak yang lampu sebelumnya. Aduh, sorry sendawa. Dan ini sama, masih menggunakan in-app LED ya, jenis LED merek in-app LED. Jadi mungkin mereka kerjasama gitu ya. Made in China. Oke, kita coba buka isinya apa aja. Ini belum pernah gue buka. Kebalik ya, nggak apa-apa deh. Belum pernah gue buka, jadi mohon maaf kalau antar gue salah-salah atau norak lagi kayak yang minggu lalu ya. Jadi dia kemasannya. Kita singkirkan dulu. Ini pelindung foam ya. Lalu ini dia barangnya. Oke. Ini kita sisihin dulu ya. Taruh di sini. Up. Nah, ini sama kayak yang C2 kemarin, ini bisa dibuka ya. Bisa dibuka. Jacknya seperti ini, sama persis, dan ini juga sama persis. Ini sepertinya controllernya untuk dari aplikasi ya. Ini QC Pass sama, dan ini adalah sepertinya kaki-kakinya ya. Nanti kita coba buka. Ini plugnya ataupun powernya, colokan untuk power. Ini adalah manual book dalam bahasa Cina dan bahasa Inggris. Di sini kalau bisa terbaca DC 36 volt outputnya, LED lifetime-nya bisa 50.000 jam lebih. Dan nah ini keterangannya WRGB 2 Slim 60 untuk tank 60 cm, powernya 45 watt, ada 40 mata LED dan totalnya adalah 2400 lumen. Dia tersedia juga yang jenis Slim WRGB 2 nih ya, ada untuk 30 cm, 45 cm, 60 cm, 90 cm dan 120 cm. Kali ini kita akan review yang 60 cm karena mau kita coba langsung di akuarium yang itu ya. Oke, ini manualnya. Lalu di sini sepertinya ini adaptornya ya, power adapter ya, betul. Ini seperti chargeran laptop ya. Kalau kita lihat di sini 36 volt 1,8 ampere, jadi maksimal 64,8 watt, tapi tadi LED-nya maksimal 45 watt ya. Biasa kayak gitu karena adaptor-adaptor gini pasti punya efisiensi, mungkin dari jenis kabel, panjang kabel, nah jenis si adaptornya juga. Jadi makanya biasanya untuk adaptor DC seperti ini si ampernya dilebihkan dibanding yang dibutuhkan, karena LED kayak gini hanya membutuhkan arus ataupun ampere
sesuai dengan kebutuhan mereka gitu. Jadi wajar aja adaptornya 64 watt tapi lampunya LED-nya 45 watt. Itu sangat wajar sekali. Oke, kita singkirkan dulu boxnya ya. Ini manualnya juga nggak usah. Nih coba kita buka. Di sini juga masih sama, ada keterangannya ya. 45 watt, IP43. IP43 ini kalau nggak salah nih splash proof ya. Jadi kalau kena cipratan-cipratan dia aman. Jangan dicemplungin ke air katanya. Lihat manual untuk safety warningnya. Gitu ya. Dan jarak minimal ke air itu adalah 5 cm katanya di sini. Kalau di sini kita lihat, ini dia menggunakan cover akrilik satin gitu ya. Ini diffusernya untuk menyebarkan cahayanya lebih rata, karena kalau lihat di sini kan jarak antar mata LED itu tidak terlalu rapat. Jadi si akrilik ini selain ngebantu untuk tidak terlalu silau, dia juga ngebantu untuk menyebarkan cahaya agar lebih rata. Oke, ini heatsinknya seperti ini. Kalau lihat ukurannya, ini berapa senti ya? Ya, dari ujung sini ke ujung sini ini sekitar 58 cm. Bener gak sih? 42 ditambah 16. Iya, 58 cm. Lalu ini tebalnya kurang lebih 1,5 cm ya. Dia cukup tipis, 1,5 cm. Dan lebarnya itu kisaran 13 cm. Ini lebarnya 13 cm, tapi kalau lebar ininya nih, yang si bagian lampu ataupun bagian akrilik diffusernya ini mungkin kisaran 10 cm ya. Jadi semakin tinggi kalian gantungkan ataupun berikan jarak ke air, artinya penyebarannya akan semakin rata. Tapi parnya akan semakin rendah. Begitu pula sebaliknya. Kalau misalkan kalian terlalu dekat dengan air, itu parnya akan semakin tinggi tapi penyebarannya akan semakin buruk. Makanya sekali lagi par itu harus diukur dari segala posisi di akuarium untuk mengetahui seberapa besar ataupun seberapa highlight cahaya yang diterima oleh tanaman kalian dan seberapa rata cahaya yang diterima di aquascape kalian gitu. Tapi ini gue nggak tahu apakah bisa kita atur ketinggiannya. Kita coba lihat aja dari kakinya ya. Sistem standnya itu seperti apa. Oke, di sini kita dikasih 2 Allen key ya, 2 kunci L. Lalu ada 4 baut L yang agak besar dan 4 baut L yang kecil. Ya, gue belum tahu nih gimana cara pasangnya. Kita lihat aja sama-sama. Kalau nggak paham nanti kita baca manualnya. Ini sepertinya kakinya ya. Inilah kakinya. Kok kayaknya ada yang kurang ya. Gua baca manualnya dulu ya. Oke, ternyata di sini ada yang kurang guys. Nih, ada barang ini gue juga baru tahu. Ini tersimpan di bawah sini nih tadi nih. Gini ya. Tersimpan di bawah sini. Jadi gua nggak ngelihat ada barang itu. Makanya kelihatannya kok kayak ada yang kurang. Ternyata ada di bawahnya lagi. Nah, ini baru. Tanpa baca manual harusnya gue udah paham nih. Ini adalah kakinya yang nyangkut di akuarium ya. Bentuknya seperti ini. Dan ini sepertinya akan masuk ke sini. Oke, kita pasang dulu ya. Ini baut yang gede. Ya, yang ini nih. Masuk ke sini nih. Ya, ini dipasang. Tuk, gitu. Jadi kalian harus perhatiin ada bagian yang ada dratnya, yang ini nggak ada, dan yang ini ada dratnya. Jadi jangan salah pasang. Sepertinya ini udah default ya, kita nggak bisa atur ketinggian ataupun jarak dari lampu ke air ke permukaan akuarium, kita nggak bisa atur. Jadi dia kakinya sih udah default, cuman bisa di extend panjang pendek ya. Mungkin ini kayaknya bisa sampai akuarium 80 cm sepertinya. Tapi kalau untuk ketinggian nggak bisa.
Ini bahan si kakinya ini kalau dari bunyinya ya sepertinya sama kayak bahan si heatsink, ini aluminium casting gitu. Nih. Ini bahannya aluminium casting gitu, sehingga harusnya sih kokoh sih, dan ini dicat menggunakan kayak powder coat sunblast gitu ya. Teksturnya tekstur kulit jeruk. Oke, jadi bentuk kakinya seperti ini. Kiri dan kanan ya, tapi kalau kalian lihat di salah satu sisinya tuh ada yang bolong kayak gini ya, bolong kayak gini. Ini artinya ini posisi yang sebelah yang ada sisi kabelnya, sedangkan yang ini sisi satunya. Coba kita pasang ya. Oke, sebelum kita pasang ini ada baut kecil. Baut kecil untuk apa? Sepertinya sih untuk ngunci si kakinya supaya tidak geser-geser ya. Jadi di sisi sini dan sisi sini ya, itu ada 4 lubang, dan itu kita harus masukkan si baut L kecil ini. Ternyata bautnya dikasih 5, spare 1 ya, cadangan. Biasanya sih kalau lampu-lampu pabrikan buatan China memang kebanyakan suka ngasih cadangan ya. Oke, ini kita simpan dulu, jangan sampai hilang. Yang ini tadi kita masukkan ke sisi yang ada, dari sini yang ada kabelnya gini ya. Nah, ini baru kita setel si baut L nya untuk bisa masuk. Kita longgarin dulu, baru bisa di slide ke dalam. Oke, kencengin lagi, nggak usah terlalu kenceng aja. Kalau gue rasa sih baut L ini nggak usah dipasang juga nggak apa-apa, karena dia nge-slide-nya tidak terlalu loose ya, jadi nyetelnya akan gampang. Oke, beginilah penampakannya ya. Jadi ini kalau mau di extend bisa tinggal ditarik gitu. Tarik, jadi bisa kalian extend. Ini bisa di extend maksimal kurang lebih sampai segini lah ya. Segini, itu ini kurang lebih di extend sekitar 13 cm. Jadi 13 cm kiri, 13 cm kanan, bisa 26 cm, anggap aja 25 cm ya. Jadi bisa dipakai di akuarium 85 cm. Oke, sekarang kita coba nyalain. Karena udah pengalaman dengan yang C2, yang C2 minggu lalu ya, harusnya sih ini lebih gampang untuk menyalakannya. Oke, coba kita nyalain ya. Nah, ini defaultnya seperti ini nyalanya. Cuman kalau kita mau konekin dengan aplikasi, bentar ya, gue buka dulu aplikasinya. Matiin dulu deh. Ini aplikasinya My Chihiros ya. Oh bentar, gue screen record dulu. Screen record. Nah, ini dia aplikasinya. Kelihatan nggak sih? Ya kelihatan lah ya. Nih My Chihiros. Coba kita buka aja. Nah, dia akan seperti ini. Dan ini kita, kalau kalian baru pakai aplikasinya, berarti harus register dulu ya. Bisa register di sini, gitu ya. Register dulu. Setelah itu, kita coba nyalain lampunya. Nah, ini terus kita tekan plus. Nanti dia akan nyari si lampunya. Nah, ini kelihatan ya. WRGB 2 Slim, dipencet aja. Nah, defaultnya dia akan mati dulu. Semoga nanti dari kamera yang satu lagi, kamera yang ini kelihatan ya. Coba kita nyalain pelan-pelan dari merahnya. Ini manual ya, mode manual. Jadi kita bisa atur red, green, blue masing-masing. Kalau ini dari percentage aja, percentage nanti dia otomatis red, green, blue-nya mengikuti. Kalau yang bawah ini adalah dari temperatur warna. Kita nyalain merah sedikit. Oke, lagi. Ini kalau single spektrum seperti ini ya, merah makin naik, makin naik. Oke, lalu coba kita kurangin dulu deh
setengahnya. Kita coba naikin hijau, kelihatan ya yang di kamera bawah ini. Jadi satu mata itu memang udah ada red, green, dan blue, dan mungkin white juga. Tuh kelihatan warnanya merah dan hijau. Tuh, lalu kalau kita tambahin biru lagi, pasti dia akan jadi agak putih ya. Jadi kelihatan kan itu di kamera ini lampunya LED-nya ada warna merah, ada warna hijau, dan ada warna biru. Kalau kita fullin semua, dia pastinya akan putih. Gitu ya. Putih, tapi ini memang kameranya gua setting supaya bisa nangkep lebih jelas ya warnanya. Kalau dari kamera atas kan kelihatan putih nih ya. Tapi kalau dari kamera bawah tuh kelihatan red, green, dan blue-nya. Ini kalau hijau aja kan kalau hijau aja kan seperti ini. Lalu kalau biru aja akan seperti ini ya. Lalu kalau kita atur dari persen, ini akan ngikutin otomatis nih red, green, dan blue-nya, tergantung settingan ini berapa persen dan Kelvinnya berapa gitu ya. Ini kan posisinya adalah warm white ya. Tuh seperti itu. Ini kalau full 100% nya warm white 3000 Kelvin, kita coba di 5000 Kelvin seperti cahaya matahari. Nah, seperti ini 6500 atau 6600 Kelvin cool daylight. 8000 Kelvin, 10.000 Kelvin agak kebiruan, dan maksimal di 13.000 Kelvin. Ini lebih biru lagi. Oke, selain itu ini ada defaultnya ya. Kalau kalian mau dominan ronanya di red, tinggal pencet red, dia akan mengatur sendiri. Kalau pengen ronanya lebih green ya, tinggal ini default yang green, template lah ya. Kalau untuk buce ada juga, ini dominan di blue dan red, greennya agak rendah. Lalu untuk fish ini dominan di red ya, greennya paling rendah. Lalu untuk shrimp, untuk ikan, untuk udang, ini dominannya di merah. Dan all, nah ini full semua ya, tinggal diatur aja ini berapa Kelvinnya gitu. Ini bisa di save jadi apa namanya gitu ya, default kita, settingan kita. Ini kalau ngeload berarti ini ngeload savean yang udah ada, ini off. Itu kalau untuk nyeting manual ya. Kalau untuk nyeting auto bisa juga. Ini seperti yang waktu itu. Sekarang jam 3:30, kita bisa ngeset mau jam berapa nyalanya, misalkan jam 12 siang ya, jam 12:00, oke. Dan matinya itu misalnya jam 20 ya, 20. Oke, terus ini mau kita set warnanya seperti apa, bebas, nanti tinggal save gitu. Atau mau quick set juga bisa. Ini sama kayak yang waktu itu, bisa set seperti matahari terbit dan matahari tenggelam ya. Set your sunrise, choose when your light on. Nih, sunrise misalnya gua set jam 3. Oke, next. Set time of daylight, mau berapa lama, misalkan kalau misalnya 10 jam artinya sampai jam, atau dibikin sampai ya 8 jam aja deh, 8 jam. Next, set ramp up time-nya. Jadi ya, mulai dari intensitas 0 sampai intensitas tertinggi itu kalian mau dia meninggi dengan gradasi gitu ya. Rem dia naik dengan pelan-pelan dengan sendirinya, itu mau berapa lama. Itu bisa di set di sini. Biasanya mungkin 2 jam atau 3 jam, bebas, terserah kalian. Dan ini kita bisa set intensity-nya. Mau merah aja atau mau merah dan biru ya, misalkan orang yang tanknya adalah tank farm gitu ya, hijaunya mau sedikit aja juga bisa untuk previewnya gitu.
atau mau di set dari intensity juga bisa, sama kayak tadi. Ini set Kelvinnya gitu ya. Sama di sini juga ada defaultnya, template-nya green, red, green, buce, fish, shrimp, ataupun all. Nanti tinggal di save. Nah, kalau mau preview settingan tadi, tinggal klik preview. Jadi dia ini jam 2, jam 3 pagi, jam 4 pagi, jam 5 pagi. Dia akan mensimulasikan bagaimana nyalanya dan ramp up time-nya ya. Ntar di jam 3 akan mulai nyala. Tuh nyala, makin lama makin terang. Lalu nanti mendekati jam 10 dia akan redup lagi dan akan mati. Nah, gitu. Dan ini bisa di reset. Oke, sepertinya fitur-fiturnya seperti itu. Coba kita tes di akuarium langsung aja ya. Karena ini udah azan, nggak tahu kedengaran apa enggak. Jadi mungkin kita break sebentar, habis itu langsung kita cobain di akuarium situ. Dan kita akan bandingkan bagaimana parnya di sana sekarang existing pakai Candila S600 ya. Candila yang 24 watt, RGB juga. Kita hitung berapa parnya Candila, terus kita hitung berapa parnya ini, walaupun sebenarnya nggak apple to apple, tapi seenggaknya bisa kita kali 2 lah nanti ya. Itu karena itu 24 watt, ini 45 watt. Kita compare bagaimana dari sisi par dan bagaimana dari sisi Rona yang dihasilkan untuk mata kita. Oke, kita break dulu sebentar. Oke, sekarang ini kita pakai lampu yang bawaan ya. Gua pakai Candila S series S600, ini 24 watt. Ya, ini ya, kita akan ukur luxnya. Susah kalau mau tengah banget, nggak apa-apa, kurang lebih segitu ya posisinya. Kita dapat angka di 4153 lux. Tuh. 4153 lux. Coba kita hitung kira-kira berapakah parnya. Bentar ya. 4153 dibagi 67. Berarti parnya kisaran 62 ya, 62 mikromol. Dan 62 mikromol itu sebenarnya kategorinya sih udah cukup highlight ya, baru start highlight lah. Tapi karena ini 24 watt, jadi kalau misalkan kita asumsikan dia sama wattnya dengan yang Chihiros tadi, mungkin dia akan dapat sekitar di 124 mikromol par. Mari sekarang kita coba yang si Chihiros ya, sebentar. Oke. Ini kita coba manual dulu. Ya, ini kita set 100% di mungkin 7000 Kelvin lah ya. Ini ya. Udah gua set 100% di 7000 Kelvin. Warnanya seperti ini. Mungkin kita coba lagi hitung parnya. Ini secara visual warna hijaunya lebih tinggi sih, kelihatan banget warna si ikannya kelihatan lebih bagus. Oke. Kurang lebih posisinya sama. Ini kita dapatnya di 19.699 lux. Alah. Cepet banget sih ngeloknya. Kesel. 19.699 lux. 19699. Coba kita hitung berapakah parnya. 19699 bagi 67. Tuh parnya dapat 294 ya. Katakanlah 300 lah ya. Kalau posisinya lebih tengah lagi. Dapat 300 mikromol par, sedangkan tadi kalau kita pakai Candila, kalau kita pakai 2 biji Candila aja tadi dapatnya paling cuma 120-an par gitu, mikromol par. Jadi untuk mencapai par yang sama ya, untuk di akuarium 60 cm antara Chihiros dengan Candila itu mungkin berarti harus pakai berapa biji tuh? Harus pakai 5 biji. 5 bijinya Candila baru bisa nyamain parnya sih apa tadi namanya nih, Chihiros. Ya, nah sekarang gue pengen coba ganti-ganti ronanya. Ganti-ganti ronanya. Ini kalau kita lihat kan
Ini full ya. Coba gue kurangin hijaunya sedikit. Jadi seperti apa? Nih bentuknya di kamera terlihat jadi agak kemerahan ya, karena warna hijaunya sedikit. Coba warna hijaunya tetap gue fullin. Dengan kayak gini bentuknya. Ini sih kalau gue rasa agak kurang warm ya. Coba kita warm, kita kurangin dikit, 5500. Nah segini enak nih kalau menurut gue pribadi ya, segini enak. Ini posisinya. Coba kita pakai defaultnya red. Ini default red seperti ini, lalu default yang green seperti ini, default untuk buce seperti ini, agak sedikit kebiruan ya. Default untuk yang fish seperti ini, dia agak merah. Lalu default untuk yang shrimp gini, dia juga lebih merah, tinggi merahnya, tapi hijau dan biru juga tinggi. Dan yang seperti ini ya. Oke, ini kebetulan baterainya udah hampir habis, mungkin kita closing saja. Oke, jadi kesimpulan gue seperti apa? Ya mungkin akan mirip-mirip dengan kesimpulan yang Chihiros yang minggu lalu ya, yang Chihiros C2 RGB. Karena kalau dari sisi fitur itu juga sama, kita bisa kontrol menggunakan aplikasinya, mengkontrol tiap spektrum red dan green dan blue-nya, juga ada defaultnya itu sama persis. Semua fiturnya sama, yang membedakan hanya bentuknya, ukurannya, dan watt-nya. Kalau nggak salah kan yang C2 kemarin maksimal cuma 20 watt ya. Kalau yang ini kan 45 watt memang, karena untuk desainnya untuk khusus akuarium 60 cm. Jadi seperti itu, yang udah kalian lihat tadi, itu kalian bisa mengatur intensitas seberapa yang kalian butuhkan, tergantung sama tanamannya, tergantung sama spek akuarium kalian. Lalu kalian juga bisa mengatur rona apa yang ingin kalian tampilkan, yang ingin kalian rona dominan apa yang pengen kalian perlihatkan, tergantung dengan selera mata kalian dan tergantung dengan layout kalian juga tentunya. Kalau kayak yang layout gue ini tadi, gue lebih cocok red dan green dan blue-nya full, tapi nggak full sih red dan green dan blue. Intensitasnya full, tapi temperaturnya di kisaran 5500 Kelvin. 5500 Kelvin itu adalah temperatur warna rata-rata untuk matahari di daerah tropis ya. Jadi penampakannya kan seperti itu tuh. Nah, kalau menurut gua itu sih yang paling enak untuk ronanya menurut gua ya, untuk layoutnya. Tapi kalian tergantung selera kalian dan kebutuhan kalian. Jadi dengan adanya aplikasi tadi, kalian bisa dengan mudah untuk mengatur itu semua, intensitas dan ronanya. Itulah yang membuat lampu-lampu seperti ini dan merek-merek lain yang sejenis itu sangat digandrungi belakangan gitu ya. Dan berapa harganya? Ya ini harganya kalau tidak salah sekitar 1.500.000 ya, plus minus karena tergantung tokonya yang jual siapa. Kalau ini sih gue dipinjamkan lagi-lagi dari Jafarif, jadi kalau kalian pengen beli nanti tinggal cek di kolom deskripsi ya, ada link Tokopedia-nya Jafarif. Ini harganya kalau di Jafarif 1.500.000 atau 1.550.000, gue agak lupa, nanti kalian cek aja sendiri. Worth it apa enggak? Menurut gue sangat-sangat worth it. Jadi dengan keluarkan 1.500.000 kalian dapat par sekitar 300 mikromol. 300 mikromol tuh bisa numbuhin apa aja. Kalau kalian mau main Dutch style pun pasti akan bisa tumbuh dengan optimal dengan lampu ini. Tapi sekali lagi, pertumbuhan tanaman itu tidak melulu perkara lampu saja, karena kalian harus memperhitungkan juga CO2-nya, nutrisinya, dan lain-lain, maintenance tentunya gitu ya. Jadi lampu seperti ini oke, tapi tetap sekali lagi adalah maintenance dan CO2 yang paling penting. Dan kalau dibandingkan Candila tadi ya, Candila kan tadi dapatnya yang 24 watt itu adalah sekitar 60 mikromol. Jadi untuk mencapai par yang sama dengan yang 45 wattnya Chihiros, kalian harus punya 5 Candila. Jadi 5 Candila kali 24 berarti 120 watt. 120 wattnya Candila baru bisa menyamain parnya 45 wattnya Chihiros gitu. Jadi di sini terlihat sekali watt itu bukan segalanya ya. Jadi watt yang sama belum tentu menghasilkan par yang sama, karena tergantung dari jenis mata LED-nya ataupun tergantung jenis lampu yang kalian gunakan. Walaupun sama-sama LED, beda jenisnya itu bisa juga berbeda
hasil parnya seperti yang kalian lihat tadi gitu. Oh ya, ini tadi hitungan 300 mikromol par itu kurang lebih kisaran berapa ya ini ya? Jaraknya ya kurang lebih sekitar pengukuran 30 cm dari lampu ya. Jadi memang nggak sampai dasar banget karena ini layoutnya penuh, jadi gue susah kalau meletakkan HP di tengah di dasar gitu. Jadi dengan jarak 30 cm dari lampu, dengan kondisi air, kolom airnya kisaran 20 cm, dapatnya maksimal 300 mikromol par untuk Chihiros WRGB 2 Slim 45 watt. Oke, menurut gua worth it banget. Silahkan kalian cek kolom deskripsi, ada linknya untuk pembelian. Gua sih sarankan buat kalian yang main 60 cm, layout apapun, lampu ini sangat cocok. Karena tadi parnya sudah sangat-sangat memenuhi, sangat-sangat mencukupi gitu ya. Oke lah, kayaknya sih lampu ini gue masih belum tahu apakah akan terus di sini atau mungkin gue kembalikan atau mungkin gue beli terus gue jual kembali, masih belum tahu. Nanti cek aja di deskripsi, siapa tahu gue jual jadi produk-produk bekas review itu gue bikinin lapaknya sendiri untuk Tokopedia Aquajaya. Kalian bisa cek nanti linknya di kolom deskripsi ya. Kayak yang beberapa minggu lalu pipanya Aquario dan Fluval 307 itu gue jual bekas review, tentunya harganya lebih murah dibanding harga yang baru ya, yang belum di unbox. Oke, menurut gue itu aja kesimpulannya. Ingat, aquascape itu tidak mudah tapi tidak susah kalau kita mau belajar. Makanya saksikan terus Aquajaya Aquareset, channel lengkap belajar aquascape. Be a smart scaper. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wen pamit. Ciao.